Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya IGD Eka Dista Parandika dengan NIM 230951114 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CBL yang keempat, mata kuliah Bakteri Mikologi Veteriner yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Besung MSI. Nah, CBL kali ini mengangkat kasus yaitu seorang peternak membawa sampel berupa feses dari ayam yang menderita mencret berwarna putih, di mana peternak ingin tahu penyebab dari infeksi tersebut dan obat apa yang tepat untuk mengobati infeksi tersebut. Colibacillosis adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli galur patogen. Ini dicurigai menjadi penyebab dari mencret putih pada ayam. Infeksi Escherichia coli ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan telur dari semua kelompok umur serta unggas lainnya seperti kalkun dan juga itik. Untuk membuktikan apakah kecurigaan ini benar dan diagnosa ini benar, maka harus dilakukan untuk beberapa uji praktikum. Yang pertama itu ada uji isolasi mikroba, yaitu uji yang memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Nah, hasil dari isolasi tersebut dapat digunakan untuk identifikasi bakteri yang berfungsi mengenali dan juga mengetahui sifat-sifat morfologi, biokimia, dan juga molekuler dari bakteri. Nah, ini merupakan alat dan bahannya, itu ada inkubator, Bunsen OC autoclave, timbangan analitik, hot bed stirrer, cawan Petri, tabung Ermayer, Aquades, EMBA, sampel kotoran ayam yang disebut E. coli, dan juga latan HCl dan juga latan NaOH. Ini merupakan langkah kerja yang bisa dilihat pada layar. Itu ada tata medium EMBA dan juga tata kerja pembuat isolasi bakteri. Kemudian itu inilah hasil yang didapatkan setelah melakukan praktikum, yaitu bisa lihat pada layar itu isolasi bakteri pada NH mendapatkan hasil pertumbuhan E. coli pada media ini dapat diamati dari garis strik yang sangat tebal, di mana koloni terlihat dengan ukuran koloni yang kecil, elevasi konveks, tepian koloni terlihat licin dan juga rata, bentuk koloni tampak sirkular di mana bulat dan juga bertepi, serta warnanya terlihat putih susu. Kemudian untuk isolasi bakteri pada media EMBA, itu dapatkan hasil E. coli berukuran kecil, elevasi konveks bentuk cembung seperti tetesan air, tepian koloni terlihat licin dan juga rata, bentuk koloni tampak sirkuler di mana bulat dan juga bertepi, warna metalik kehijauan disebabkan karena terbentuknya asam yang dihasilkan selama proses fermentasi E. coli sehingga pH medium mengalami penurunan. Warna hijau metalik ini merupakan indikator bahwa E. coli dapat memfermentasi laktosa dengan kuat. Kesimpulannya yaitu proses ayam dapat dibiarkan dalam media yang telah disediakan. Bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba dikenal dengan media biakan atau media kultur. Terdiri dari campuran yang digunakan untuk menumbuhkan dan menyebarkan dan mengisolasi dan juga mengidentifikasi bakteri. Mikroba dapat tumbuh dan juga berkembang biak dalam media, maka substrat harus sesuai dengan lingkungan dan juga pertumbuhan mikroba tersebut. Kemudian yang kedua ada pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan teknik laboratorium yang digunakan dalam mikrobiologi untuk membedakan dan juga mengidentifikasi bakteri berdasarkan karakteristik perwarnaan dinding sel mereka. Oleh karena itu, pada praktikum akan dilakukan uji pada sampel yang ada, yaitu feses ayam yang menderita Colibacillosis, yaitu dengan pewarnaan gram dengan tujuan mengetahui penyebab Colibacillosis pada ayam. Manfaatnya, peternak dapat mengetahui penyebab yang putih pada ayam dan bisa melakukan penanganan secepatnya. Ini merupakan alat dan juga bahan yang diperlukan untuk pewarnaan gram. Ini merupakan langkah kerja dari pembuatan gram, yaitu ada pembuatan preparat dan juga ada langkah kerja dari pewarnaan gram. Nah, ini merupakan hasil yang didapatkan setelah uji praktikum pewarnaan gram ini. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, ditunjukkan bahwa bakteri E. coli termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Pada bakteri gram negatif memiliki ring sel berupa lapisan tipis yang diselubungi oleh lapisan tipis
yang terdiri dari LPS. Daerah antara peplugan dan juga lapisan LPS yang disebut perismatic space, itu ditemui pada gram negatif, adalah zona berisi cairan atau gel yang mengandung berbagai enzim dan juga nutrien protein. Pada sampel bakteri E. coli yang diuji, bakteri gram negatif mengalami dekolorisasi oleh alkohol akibat dari lapisan dinding terluar dari bakteri berupa lipid di mana lebih rentan terhadap kerusakan mekanis sehingga menyebabkan dinding selnya kehilangan warna kristal violet karena terisi oleh alkohol. Kemudian saat diberi berwarna safranin, safranin akan dengan sangat mudah masuk ke dalam dinding sel sehingga akan tampak berwarna merah seolah-olah warna akhir dari bakteri tersebut. Bisa lihat pada gambar, bakterinya terlihat berwarna merah. Nah, hasil kesimpulannya yaitu hasil pewarnaan bakteri dengan metode pewarnaan gram didapatkan bahwa bakteri gram negatif ditandai dengan hasil pewarnaan yang berwarna merah. Hal ini karena dinding sel bakteri negatif yang terdiri atas lipid akan diekstraksi oleh alkohol dan meningkatkan permeabilitas dinding sel yang membuat lapisan peplukan yang tipis tidak mampu mempertahankan warna kristal violet. Nah, hasil pengamatan tersebut Badan Pesisir dapatkan bahwa E. coli ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk bacillus. Kemudian uji biokimia dan juga gula-gula. Ini merupakan uji lanjutan dari uji pertama, yaitu pada uji isolasi bakteri. Nah, untuk mengidentifikasi bakteri, itu diperlukan sarana dan juga prasarana yang memadai. Dalam kegiatan praktikum ini, saya mendapatkan beberapa contoh media untuk meriset biokimia bakteri yang tergolong ke dalam beberapa golongan tadi. Identifikasi bakteri untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Nah, ini merupakan alat dan juga bahannya. Ini merupakan langkah kerja dari uji biokimia dan juga uji gula-gula atau glukosa. Itu ada uji biokimia yang melibatkan media TSA, media SIM, media SCA, dan juga media MR. Nah, ini merupakan hasil dari uji biokimia yaitu media SM, yaitu E. coli tidak menghasilkan H2S dengan tidak terbentuknya endapan berwarna hitam, menghasilkan indol dan juga yang terbentuknya cincin berwarna merah setelah ditambahkan reagen Kovac dan terlihat pergerakan bakteri dengan tanya-tanya awan-awan dan kekeruhan atau kegabaran yang menyebar pada bagian yang ditusuk. Kemudian ini media TSE, uji biokimia juga, E. coli tidak berbentuk H2S dengan tanda tidak terbentuknya endapan berwarna hitam pada bagian boot. Namun pada bagian hasil juga dapat dilihat pada gambar terletak di tengah, di mana terlihat endapan berwarna hitam. Hal ini terjadi dikarenakan adanya terkontaminasi oleh bakteri ataupun kotoran sehingga dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Kemudian untuk media SCA, E. coli tidak mampu menggunakan sitrat berbagai sumber karbon dikarenakan E. coli tidak memiliki enzim sitrat permease sehingga di sini di mana media ini tidak berwarna hijau. Kemudian untuk uji biokimia media MR, yaitu E. coli bersifat asam setelah ditambahkan dengan reagen MR dikarenakan E. coli menggunakan jalur fermentasi asam campuran sehingga hasilnya menjadi asam, dan ketika ditambahkan reagen MR maka medium akan menjadi lebih asam dengan warna yang akhir yang tetap merah. Nah, kemudian ada uji gula-gula glukosa, yaitu dapatkan hasil yang dapat terlihat bahwa media berwarna kuning dan juga tabung Durham terlihat terangkat ke atas, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat gas yang dapat membuang tabung tersebut menjadi terangkat. Adanya gas tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi fermentasi glukosa, di mana gas merupakan hasil dari fermentasi tersebut. Dengan demikian, E. coli terbukti mampu memfermentasikan glukosa. Nah, kesimpulannya, hasil dari uji gula-gula membantu mengidentifikasi bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam memetabolisme gula-gula tertentu. Kesimpulannya, uji biokimia dan uji gula-gula merupakan metode penting dalam mengidentifikasi dan juga membedakan bakteri. Kemudian ada uji sensitivitas antibiotika, yaitu tahapan uji terakhir yang paling tepat digunakan untuk menangani kasus macer putih. Tujuan dari uji sensitivitas antibiotika ini adalah menguji kepekaan suatu bakteri terhadap antibiotik
Mengetahui efektivitas suatu antibiotik dan membunuh bakteri dan juga tingkat resistensinya. Ini merupakan alat dan juga bahan yang diperlukan. Ini merupakan langkah kerja dari uji sensitivitas antibiotika, yaitu ada pembuatan media dan juga steril alat dan juga uji sensitivitas metode difusi cakram. Ini merupakan hasil yang didapatkan dari praktikum kemarin. Nah, uji sensitif mengukur pola kepekaan agen bakteri terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate atau resisten. Tetapi pada praktikum kemarin itu terjadi beberapa kesalahan sehingga hasilnya itu terlihat kurang memuaskan sehingga kita tidak mengetahui. Jadi antibiotik apa yang memiliki sifat peka terhadap bakteri E. coli pada ayam ini? Yaitu dikarenakan Peperdix kurang bagus dan juga ada penyebaran dari bakteri lain. Biakannya juga bisa disebabkan karena belum murni, ada lebih dari satu jenis bakteri sehingga zona hambatannya ada yang tipis dan juga ada yang lebar. Itu mungkin merupakan beberapa faktor kenapa dalam hasil yang kita dapat ini belum memuaskan. Tetapi saya mencari di sumber lain mengenai hasil yang bisa dibilang mirip ataupun hasil yang sesuai dengan uji praktikum yang kemarin, yaitu didapatkan hasil bahwa antibiotik yang peka terhadap bakteri ini yaitu pada Coloram, Penicol, dan juga Streptomycin. Jadi ini bersifat peka terhadap antibiotik ini dan juga paling bagus digunakan untuk menangani kasus ini. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya mengenai uji praktikum 1-4 tadi adalah bahwa diagnosa awal bahwa ayam yang mengalami mencret putih itu merupakan benar setelah diuji dari keempat uji itu, diagnosa ini terbukti benar dan E. coli ini paling bagus ditangani oleh antibiotik yang tergolong sensitif yaitu Coloram, Penicol, dan juga Streptomycin. Ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai dalam menyusun laporan video kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih ada kekurangan dan juga kesalahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga berguna ke depannya bagi semua orang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.